Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semuanya. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Said Alwani Official, teman-teman. Channel yang insya Allah di channel ini saya kepengen niat berbagi, teman-teman, berbagi tentang atau sharing lah, sharing informasi tentang eh, bahasan kita adalah tentang gangguan asam lambung, teman-teman. Asam lambung, GERD ya, juga gangguan kecemasan atau anxiety, kemudian psikosomatik, teman-teman. Yang mana mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, teman-teman, tentang istilah-istilah ini tadi ya. Dan itu karena memang saya sendiri eh, kurang lebihnya 2 tahun, teman-teman, mengalami gangguan ini, dan saya melihat fenomena di sekarang ya, teman-teman, itu banyak yang mengalami gangguan ini, teman-teman. Ya mungkin harapannya buat barangkali juga teman-teman yang mendengar video ini, teman-teman, itu sedang mengalami atau sedang merasakan sensasi dari asam lambung itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan informasi ya gitu ya, yang membuat motivasi buat teman-teman untuk semangat gitu ya, tetap semangat sembuh. Yang kedua, minimal buat menenangkan atau ya barangkali menemani lah, menemani teman-teman semua yang sedang merasakan ya sensasi yang luar biasa kalau saya bilang itu rasanya gitu ya, dari gangguan asam lambung ini. Jadi ini video perdana, teman-teman, yang saya bikin ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan insya Allah kalau ini banyak manfaat yang bisa diambil, saya akan sering bikin video seperti ini, teman-teman ya. Karena saya terus terang saja sekarang itu sudah sembuh, teman-teman ya. Sembuh, bisa dikatakan ya 98% itu ya. Kenapa kok dibilang 98%? Karena saya tetap masih ada sisa-sisa dari sensasi yang saya rasakan itu ya. Tetapi itu jauh-jauh sangat membaik, teman-teman, dibandingkan sebelumnya di tahun 2000. Tepatnya kan saya kena gangguan asam lambung ini itu mulai bulan Oktober 2021, teman-teman. Itu di masa pandemi, itu masih di masa PPKM kalau nggak salah. Itu pada saat ibu mertua saya masuk ke rumah sakit ya, dan itu divonis kena Covid gitu ya. Dan itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Ya, tapi lumayan lama itu. Ada kurang lebihnya itu 1 bulan itu. 1 bulan itu di rumah sakit. Bayangkan, teman-teman, di ICU itu 2 mingguan itu, 2 mingguan. Tapi alhamdulillah sembuh, teman-teman ya, sembuh. Dan itu keajaiban. Alhamdulillah bisa 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 sembuh seperti sedia kala. Oke, teman-teman, ini kita azan, kita skip dulu ya. Ya, oke, teman-teman, kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahas tentang karena saya sendiri, teman-teman, itu di tahun 2021 itu kena gangguan ini, teman-teman. Dan itu alhamdulillah saya salah satunya membaik luar biasa ya. Kemudian sampai ke saya sembuh itu salah satunya dengan saya sering itu melihat video yang seperti ini, teman-teman ya, di YouTube gitu. Dan itu kanal YouTube-nya juga beberapa gitu ya. Mungkin nanti saya bisa share untuk teman-teman semuanya di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa nanti melihat juga dari video-video di yang lain itu. Yang tentunya ini kita kita mendengarkan gitu ya, kemudian menyimak, kemudian juga kita ambil informasi yang baik, teman-teman ya, yang bisa membuat motivasi buat buat kita gitu ya, yang akhirnya bisa membuat kita yakin bahwa kita itu insya Allah akan sembuh, teman-teman ya. Karena memang ternyata gangguan asam lambungnya, teman-teman, itu memang satu ya, kalau saya bilang itu rasanya itu luar biasa, nggak enak sama sekali, teman-teman ya. Wes pokoknya apa ya, yang akhirnya itu membuat membuat kecemasan tadi itu ya, kalau kalau kita nggak kontrol itu akhirnya membuat
istilahnya ada anxiety disorder, teman-teman. Jadi kecemasan berlebih itu ya. Itu ya gara-gara karena memang rasanya itu nggak karu-karuan, teman-teman. Ya. Tapi ternyata meskipun rasanya nggak karu-karuan itu, eee, da gangguan asam lambung itu ternyata tidak berbahaya, teman-teman. Tidak berbahaya kalau kita, tangani dengan baik, teman-teman ya. Yang penting jangan kita biarkan terus-menerus kan gitu. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya, ya kita langsung praktekkan, teman-teman, praktekkan ilmu tersebut gitu ya. Ya, jadi saya sendiri dulu, teman-teman, di awal pertama kali saya kena itu, sensasi yang saya rasakan itu luar biasa, teman-teman. Kayak orang kalau saya sih nggak pernah sebelumnya itu ya. Rasanya tuh kayak ya apa ini mau meninggal gitu rasanya. Jadi kayak kayak jantung itu nggak enak banget, teman-teman, itu ya. Jadi tubuh itu terasa dingin itu ya, kemudian keringatnya keluar gitu ya, keringat dinginnya keluar, kemudian sampai mual, muntah gitu ya. Itu saya masih ingat, teman-teman, gara-gara waktu itu habis habis, ngopi, teman-teman, dengan istri gitu ya. Waktu itu di sebuah kafe lah gitu, kemudian saya itu ngopinya agak lumayan banyak, teman-teman. Ngopi kopi yang murni gitu ya, yang original itu. Saya nggak ngomong itu kopi apa gitu, tapi itu betul-betul pahit, teman-teman, itu. Itu malamnya, teman-teman, masya Allah itu rasanya itu luar biasa itu. Jadi geleyengan gitu ya, kayak mau jatuh gitu ya, kemudian rasa-rasanya kayak mau pingsan, tapi nggak pingsan, teman-teman, itu. Jadi itu hanya rasa saja, mual, muntah. Akhirnya saya muntah, teman-teman, dan besoknya itu saya nggak enak banget untuk makan, itu saya nggak nafsu sama sekali gitu. Jadi ngelihat nasi, ngelihat makan tuh kayak sudah nggak, untuk lihat aja itu sudah mual, teman-teman, itu. Dan itu saya kira itu hanya berlangsung paling sehari selesai lah gitu ya, ternyata enggak. Ternyata itu berlangsung lagi, besoknya juga masih seperti itu, besoknya lagi juga masih seperti itu gitu. Waduh, ini enggak karu-karuan itu ya. Sampai akhirnya saya, saya sempat juga itu nuruti ya, nuruti itu maksudnya saya nggak makan gitu ya. Saya hanya saya paksa makan buah segala macam itu, wah malah tambah gak karu-karuan, teman-teman. Perut akhirnya jadi sering panas, kemudian begah gitu ya, ada gas yang banyak gitu, teman-teman, sering sendawa gitu ya. Bahkan alhamdulillah kalau saya sih sering buang angin ya, teman-teman, jadi ya alhamdulillah itu mending gitu, ada mendingnya gitu. Dan itu teman-teman semuanya, sangat-sangat menyiksa itu, sensasinya gitu kan. Nah, dari situ, teman-teman semuanya ya, akhirnya itu agak lama itu, teman-teman. Jadi tiap hari itu sensasi yang saya rasakan seperti itu. Ya jadi bahkan saya masih waktu itu aktivitas, teman-teman, aktivitas untuk pekerjaan, aktivitas untuk ya sehari-hari itu saya paksa untuk jalankan gitu, dan itu nggak karu-karuan, teman-teman, itu jalan tuh kelayangan gitu ya. Saya sambil bawa motor gitu, itu juga saya nahan rasa yang nggak enak gitu. Nyetir mobil itu rasanya kayak kok mau pingsan gitu ya. Itu sering saya lakukan, teman-teman. Saya sering paksa itu, untuk beraktivitas gitu. Lama-kelamaan itu akhirnya saya nggak kuat, teman-teman, nggak kuat gitu ya. Karena saya juga belum tahu itu, bahwa itu adalah gangguan asam lambung. Saya masih mikirnya itu yang kemana mana, teman-teman. Apalagi setelah saya waktu itu, pas saya nggak putuskan untuk nggak aktivitas lagi gitu ya, di rumah terus itu setiap hari itu kurang lebihnya mungkin selama 1 bulan lebih itu apa ya, sampai saya sering searching Google, teman-teman, sering searching Google di situ. Itu Dek, siapa itu? Wah, ini anak ya, anak saya ya, teman-teman semuanya. Itu Dek, itu. Itu namanya siapa itu? Dede. Dede siapa? Dede Arsa. Iya. Apa? Ini mic buat ngomong. Itu aja lagi bikin konten. Lagi bikin konten. Oh, Bu.
Iya, nggak apa. Di kita lanjut ya teman-teman semuanya, eee, itu saya sampai tidak aktivitas teman-teman itu selama hitungannya berbulan-bulan itu. Jadi saya di rumah terus gitu ya, sampai saya itu tadi ya, sering searching Google teman-teman. Wah, jadi itu apa ya, yang akhirnya itu setelah saya ngelihat video-video seperti ini teman-teman di YouTube itu ya, wah itu yang salah satunya itu membuat kita semakin parah teman-teman gangguannya itu. Gara-gara apa? Gara-gara di internet itu kan kalau kita ngetik apa penyakit itu kan munculnya kan kalau kita bicara apa namanya ya, gangguan yang tadi ya sensasi yang luar biasa itu kan penyakit yang mengerikan semua teman-teman. Wah dari situ itu masalah itu, ketakutannya itu mulai muncul teman-teman, ketakutan yang akhirnya kecemasan berlebihnya itu terus-menerus ada teman-teman. Dan itu membuat pikiran itu akhirnya jadi kemana mana teman-teman ya, yang akhirnya takut meninggal lah, kemudian yang juga ada beberapa teman-teman itu ya, saya sih enggak ya, kalau saya sendiri itu ya, itu tadi takut meninggal tadi. Kalau teman-teman yang lain tuh ada yang takut keramaian, aneh lah pokoknya teman-teman, kalau maghrib itu ya takut itu ya, kayak rasanya itu gimana gitu. Lah itu saya sendiri itu apa, sering merasakan seperti itu teman-teman, gara-gara apa, gara-gara saya searching Google itu. Nah termasuk ya teman-teman itu, yang membuat kita parah itu di situ gitu. Ya setelah saya searching Google itu, masya Allah saya sering gitu ya, karena mau nggak mau tergerak untuk ke sana teman-teman, tapi ternyata bukannya dapat motivasi, dapat dapat apa, jadi tenang malah jadi nggak karu-karuan pikirannya. Nah akhirnya itu setelah saya tahu ilmunya, saya stop itu teman-teman, saya sama sekali nggak mau itulah yang ngeliatin yang, apa, di Google itu tentang penyakit-penyakit itu ya. Kemudian saya sering nonton video seperti ini teman-teman. Alhamdulillah itu, saya jadi semangat teman-teman, semangat untuk sembuh, kemudian minimal tahu teman-teman dari gangguan asam lambung itu seperti apa gitu. Ternyata itu memang hanya sensasi saja teman-teman, yang kita rasakan itu ya berlalu saja, begitu saja gitu ya, enggak jadi kenapa-kenapa gitu. Ya yang penting kalau kita bisa menanganinya dengan baik, pikiran kita bisa kita kendalikan meskipun itu susah gitu ya, tapi kita tahu dulu, itu insya Allah kita akan lebih mending teman-teman ya. Dan insya Allah juga kalau kita dalam hal ini lagi berusaha untuk pengobatan untuk sembuh, akan lebih cepat sembuhnya teman-teman. Nah itu yang saya rasakan teman-teman ya, sampai saya itu kelingan tiap hari teman-teman. Ya, dia di rumah ya kelingan terus saya gitu, mau kamar mandi itu ya agak takut gitu akhirnya, ya takut pingsan, takut segala macam itu. Nah dari situlah teman-teman yang barangkali teman-teman sedang merasakan seperti itu, tetap semangat, jangan takut itu ya. Meskipun ini saya ngomong jangan takut ya, saya yakin juga teman-teman susah untuk mengendalikan. Tapi minimal buat pengetahuan aja teman-teman, bahwa insya Allah gangguan asam lambung itu adalah gangguan yang tidak bahaya sama sekali. Dan itu banyak yang ngomong dari mentoring asam lambung gitu ya, yang ada di YouTube gitu ya, saya lihatnya di YouTube. Terus yang kedua juga dari para pasien-pasien yang sudah sembuh gitu ya. Ya, yang penting itu kita apa ya, tadi bisa apa namanya, yakin lah ya, yakin bahwa itu apa, kita bisa sembuh gitu. Yang kedua, kita tahu cara penanganan dari asam lambung itu sendiri. Nah, dari situlah teman-teman saya mulai itu, mulai apa namanya, robah ya, dan ternyata kesimpulannya teman-teman, ya, kesimpulannya penyebab dari gangguan asam lambung, GERD, kemudian yang akhirnya menjadi anxiety disorder, kemudian sampai ke apa namanya teman-teman, psikosomatik gitu ya. Nanti kita mungkin bahas di video-video yang selanjutnya teman-teman mengenai tentang istilah-istilah ini bagi teman-teman yang belum tahu. Kalau yang udah tahu sih ya enggak apa namanya, saya kira sudah nggak asing lah gitu ya, tentang istilah-istilah ini dan definisinya gitu. Itu teman-teman semuanya saya mulai merubah gitu, ya ternyata ini yang menjadi sebab kita itu, apa, asam lambungnya terganggu ya, kesehatan kita lah secara umum kalau kita bicara kesehatan itu terganggu itu ya memang penyebabnya adalah
kalau disingkat itu namanya 3P ya, 3P. Ya, dan itu banyak juga yang menyampaikan itu penyebabnya adalah 3P. Jadi P yang pertama adalah pola hidup, P yang kedua adalah pola makan, P yang ketiga adalah pola pikir ya, pola dalam kita mengatur pikiran kita. Ini kacau teman-teman. Itu menjadi penyebab kita akhirnya terkena asam lambung ini. Karena ini menarik teman-teman karena umumnya malah ini Kak, saya lihat tuh sekarang itu bukan orang-orang yang apa ya namanya yang sudah dewasa atau yang sudah lanjut usia yang kena, malah justru yang kena gangguan asam lambung itu adalah Eee, milenial teman-teman, generasi muda malah itu, yang remaja kemudian sampai usia 20 sampai usia 30 sampai 35 bahkan 40 tahun itu. Itu yang kebanyakan kena malah malah kalangan-kalangan milenial teman-teman. Kan menarik gitu ya. Ya ternyata memang itu tadi 3P-nya ini memang kacau teman-teman ya. Kayak saya sendiri tuh kalau kalau mengevaluasi dari aktivitas saya ya, keseharian saya itu yang 3P-nya saya ini, itu memang benar-benar, apa ya, jauh dari kata baik teman-teman. Karena contoh ya pola hidup itu sering begadang. Nah, buat teman-teman yang sering begadang itu tolong dikurangi itu. Ya, begadang itu kalau sampai belum jam 12 malam ke atas belum tidur lah itu. Itu repot teman-teman kalau kita sering-sering, apa namanya, seperti itu ya. Karena tubuh itu butuh rehat teman-teman ternyata. Nah setelah saya tahu, ya tipsnya untuk kita bisa membaik itulah dengan kita, apa, mengatur pola hidup kita, saya waktu itu saya berarti bulan apa ya, bulan kalau nggak salah bulan Maret 2022 teman-teman. Saya sudah mulai full untuk tidak begadang teman-teman. Jadi jam 10 malam itu saya sudah Eee, ber ya harus tidur teman-teman, sampai jam 1 lah paling minimal itu saya, apa, harus tidur teman-teman, harus tidur pulas. Meskipun waktu itu, apa namanya, saya juga ada gangguan tidur ya, jadi saya nggak full tidurnya, nggak nyenyak gitu ya. Tapi saya paksa terus gitu ya. Itu saya robah teman-teman ya, dari yang tadinya itu sering begadang, kemudian yang kedua, waktu itu di bulan Maret 2022 mulai bulan Maret 2022 saya sudah bertekad untuk apa, merubah total pola tidur saya. Itu jam 10 itu saya harus tidur. Alhamdulillah itu ada perubahan teman-teman, membaik ya untuk apa, tubuh saya. Sampai yang kedua termasuk juga, apa namanya, kurang aktivitas, kurang olahraga gitu ya. Meskipun itu ya saya rasa sangat sulit buat teman-teman yang memang sedang merasakan sensasi itu, akan susah untuk aktivitas teman-teman ya, karena ada ketakutan segala macam. Tapi yang penting memang ada tekad untuk kita paksa dulu nggak apa-apa lah gitu. Karena memang penyebabnya ini tadi teman-teman, kita mungkin barangkali pola hidup kita itu mager gitu ya, malas gerak, kemudian di rumah saja, apa namanya, untuk kita keluar rumah itu, ya gitulah teman-teman ya. Jadi kurang gitu ya, kurang aktivitasnya, apalagi kurang kurang olahraga gitu ya. Main HP terus-menerus setiap hari misalnya mau tidur, bangun tidur itu udah HP-an itu. Ya, bahkan nonton HP itu ya sampai kita tidur itu nggak kerasa gitu, itu juga berpengaruh sekali untuk kesehatan kita teman-teman, termasuk juga asam lambung itu sendiri. Ya itu saya robah total teman-teman, yang akhirnya itu saya sampai sekarang merasakan kesembuhan. Dan termasuk juga yang kedua pola makan teman-teman. Nah pola makan ini yang menjadi penyebab adalah pola makan yang kacau teman-teman. Nah saya sendiri waktu itu memang, apa ya, mungkin juga teman-teman semua yang sekarang sedang merasakan sensasi asam lambung itu, makan sering telat gitu ya, sering di-skip lah gitu gara-gara aktivitas atau mungkin gara-gara pekerjaan atau apapun itu, sering mengabaikan, apa namanya, pola makan kita gitu. Nah itu ternyata sangat-sangat berpengaruh untuk asam lambung kita teman-teman. Nah itu saya robah total teman-teman, dan saya tahu informasinya ya dari YouTube seperti ini teman-teman. Jadi ternyata untuk kita bisa sembuh berangsur-angsur itu ya dengan dari asam lambung ini dengan kita mengatur pola makannya kembali teman-teman dengan baik. Itu dengan cara apa? Dengan cara makan sedikit teman-teman tapi sering gitu ya. Jadi kalau kita bicara jam ya 4 jaman lah, 4 jam sekali kita harus makan.
Meskipun kita nggak lapar sekalipun kita harus makan gitu. Nah itu saya mulai jalankan teman-teman di bulan Maret itu. Ya, saya mulai jalankan makan itu rutin gitu ya, setiap 4 jam sekali dan alhamdulillah juga sangat-sangat membantu teman-teman itu. Ya jadi tenaganya mulai pulih yang tadinya sering lemes gitu. Tapi kelayangan itu masih terus-terusan teman-teman itu ya, yang saya terus terang saja sensasi yang paling lama itu kelayangan. Kelayangan ya dan itu sangat-sangat mengganggu teman-teman ya, sangat-sangat mengganggu. Dan alhamdulillah itu ya dari saya mengubah tadi pola hidup, pola makan gitu ya. Kemudian juga jenis makanan juga kita atur gitu ya, yang tentunya yang sehat-sehat, banyak sayur, buah, kurangi makanan-makanan yang, untuk pencernaan kita itu susah mencerna gitu, misalnya kayak mie instan atau mungkin juga, produk-produk olahan ya, itu sangat-sangat berpengaruh untuk kerja lambung kita gitu. Kalau kalau itu sampai yang susah dicerna itu ya bukan malah nambah membaik, tapi malah kita juga akhirnya tambah tambah nggak enak lagi gitu. Nah itu saya ubah teman-teman, termasuk jenis makanannya. Sampai yang ketiga teman-teman itu pola pikir lah, ini yang paling penting teman-teman. Ya tidak kalah pentingnya gitu. Pola pikir kita yang selama ini itu sering stres, sering beban gitu ya, itu kita harus lepas teman-teman ya, harus lepas. Kita jangan hidup itu dengan beban lah gitu ya. Pokoknya kita harus happy teman-teman ya. Itu salah satunya saya teman-teman sembuh itu ya dengan saya itu tadi mengatur pikiran saya gitu. Nah itu yang saya korelasikan dengan pola hidup saya gitu yang saya juga, dapat ilmunya juga dari YouTube seperti ini, ternyata dengan kita melakukan hobi yang menyenangkan teman-teman, hobi yang menyenangkan. Nah salah satunya itu yang saya jalankan teman-teman, hobi saya itu mancing gitu ya. Nah itu mungkin barangkali teman-teman, ada video-video saya sebelumnya itu juga mengenai mancing, itu memang saya terus terang saja, ya alhamdulillah berkah jadi sembuh gitu ya, jadi membaik itu ya dengan saya melakukan hobi gitu. Padahal waktu itu saya sebetulnya target pertama itu untuk saya bisa itu ya, melakukan hobi tadi itu ya, sering mancing waktu itu ya, itu untuk mengalihkan fokus pikiran teman-teman, yang tadinya kalau di rumah saja itu mikirnya itu kemana mana, mikir negatif gitu ya. Apakah umur saya akan lama gitu ya, apakah umur saya itu akan pendek segala macam, itu sampai ke sana teman-teman, itu jadi ke yang lain gitu ya, jadi mengalih ke pikiran yang menyenangkan gitu. Itu target saya dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Berhasil itu ya setelah sekian sering saya lakukan meskipun saya paksa di awal-awal gitu ya. Karena bayangkan teman-teman 1 bulan, 2 bulan lebih lah itu ya, 2 bulan lebih ya, itu saya di rumah terus gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain, itu kan rasanya luar biasa teman-teman itu. Ada ketakutan yang akhirnya bertambah untuk keluar rumah gitu, jadi takut. Perjalanan jauh juga jadi takut, itu saya paksa teman-teman, saya paksa, saya harus berkeringat, tubuh saya harus gerak dan seterusnya gitu. Itu alhamdulillah membaik teman-teman. Sampai tahun 2023 saya merasakan banyak sensasi yang sudah hilang teman-teman. Ya termasuk seperti keringat dingin dingin, kemudian juga begah, tangan kaki dingin itu ya, berkeringat segala macam itu sekarang alhamdulillah sudah enggak ada lagi teman-teman sensasi seperti itu. Kelayangan juga alhamdulillah sudah enggak kelayangan lagi gitu. Ya memang perlu sabar teman-teman, perlu sabar dalam menjalani ya, harus telaten, harus disiplin teman-teman. Ya dan itu juga kita harus pasrah kepada Yang Maha Kuasa teman-teman, kepada Allah gitu ya. Karena memang kita ini bagian dari pikiran tadi ya. Kita, sering sekali teman-teman itu kita itu tidak berpasrah kepada yang Maha Kuasa teman-teman. Seringnya itu kita apa-apa itu ya kita gitu, lah itu yang repot teman-teman, sehingga itu menjadikan beban gitu ya. Hidup itu menjadi lelah dan seterusnya gitu. Itu kita harus banyak tawakal teman-teman. Ini termasuk juga me-manage pikiran kita nggih. Itu kita harus, banyak-banyak berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang saya lakukan teman-teman.
dan akhirnya itu saya merasakan membaik dari waktu ke waktu gitu ya, sampai akhirnya alhamdulillah tahun 2024 ini saya bisa makan ya udah biasa lagi teman-teman. Yang dulunya itu di 2 tahunan lah, bakso apa segala macam, mie ayam itu saya sudah stop nggak makan lagi, es apalagi teman-teman saya udah nggak makan itu ya. Sekarang alhamdulillah udah saya makan lagi. Bahkan, apa namanya, teman-teman yang kadang, pedes itu ya, pedes itu yang banyak orang kena asam lambung itu takut gitu ya, yang waktu saya juga takut teman-teman, itu sekarang saya udah makan pedes lagi, ya. Jadi teman-teman intinya 3P tadi menjadi penyebab kita kena asam lambung gitu ya. Yang kedua penyembuhnya pun juga kita dengan memperbaiki 3P tadi, ya. Jadi mengubah pola hidup, pola makan, pola pikir kita menjadi lebih baik, menjadi terpola lagi dengan baik teman-teman. Insya Allah itu kita akan sembuh teman-teman ya. Ya, nggak usah kita target kapan sembuhnya teman-teman, lakukan aja terus setiap hari gitu ya. Berpasrah kepada Allah ya, terus-terusan teman-teman ya. Jangan lupa juga beribadah, misalnya sholat kita juga disiplin teman-teman, sedekahnya juga diperbanyak. Itu insya Allah kita akan bahagia teman-teman, akan menambah apa namanya ya, kalau kalau di dalam ilmu itu ada istilah hormon endorfin ya teman-teman, hormon kebahagiaan itu akan muncul teman-teman dalam diri kita, akan banyak terproduksi teman-teman, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih bahagia. Itu insya Allah juga akan menyembuhkan kita teman-teman, akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat teman-teman semuanya. Itu teman-teman mungkin sharing kita, hari ini ya. Ini di video saya yang pertama ini mudah-mudahan, adalah bisa menjadi teman buat buat teman-teman semuanya ya, untuk menemani teman-teman yang sedang merasakan ya, khususnya yang sedang merasakan sensasi asam lambung ini yang luar biasa rasanya teman-teman, gitu ya. Ya syukur bisa menjadi motivasi untuk sembuh, kemudian yang kedua juga menjadi apa namanya, keyakinan yang tinggi buat teman-teman semuanya untuk sembuh teman-teman ya. Dan insya Allah teman-teman pasti sembuh. Pasti sembuh, tinggal cara menanganinya hanya seperti apa gitu ya, itu saja teman-teman ya. Tapi yang pertama memang satu hal kita butuh tahu dulu gitu, ilmunya ya, asam lambung itu seperti apa gitu ya, harus harus seperti apa menanganinya gitu. Itu apa, sikap kita harus seperti apa ketika ada sensasi gitu. Itu dulu teman-teman yang kita kita tahu dulu gitu. Insya Allah nanti akan membaik teman-teman ya. By time, by step gitu ya. Nanti insya Allah kita akan membaik. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya ya. Tetap jaga pola, pola makan, pola hidup, pola pikiran teman-teman ya, dan hati juga kita diusahakan untuk selalu tenang, harus berpasrah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan sehat. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ketika apa namanya, video ini bermanfaat, share teman-teman, like juga, barangkali juga komen ya, dan juga jangan lupa juga subscribe ya teman-teman dari apa namanya, channel saya ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman semuanya ya. Insya Allah teman-teman semuanya sehat ya, dan sembuh teman-teman. Terima kasih dari saya, sekian ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.